Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam klasik, yaitu Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dulu. Saya Wulandari Kusuma Dewi, NIM 4220146. 2. Nur Ayita Febiani, NIM 4220124 dan Slamet Nurwidat, NIM 4220133. Perkembangan ilmu kalam klasik. Sejarah perkembangan pemikiran dalam Islam. Para ahli membagi sejarah ini menjadi 3 bagian penting secara periodik, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. 1. Periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini merupakan zaman kemajuan yang dibagi dalam 2 fase, yaitu 1. Fase ekspansi dan integrasi, dan 2. Puncak kemajuan. 2. Periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode ini dibagi menjadi 2 fase juga, yaitu 1 fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi, di mana pada fase ini terjadi desentralisasi dan integrasi dalam tubuh umat Islam. Dan 2 fase kemunduran yang dimulai dengan zaman kemajuan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. 3. Periode modern pada tahun 1800 sampai seterusnya. Zaman kebangkitan umat manusia dalam pemikiran filsafat ilmu kalam yang semakin kian berkembang. Ilmu kalam klasik adalah teologi Islam yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Pembahasan pokok teologis yang terdapat dalam ilmu kalam klasik telah jauh menyimpang dari misinya yang paling awal dan mendasar, yaitu liberasi dan emansipasi umat Islam. Padahal semangat awal dan misi paling mendasar dari gagasan teologi Islam atau Tauhid, sebagaimana tercermin di masa Nabi SAW, sangatlah liberatif, progresif, emansipasif, dan revolutif. Aliran ilmu kalam klasik. Aliran ilmu kalam klasik dibedakan menjadi 6, yaitu 1. Aliran Khawarij. Khawarij merupakan sebuah aliran kalam yang diambil dari kata kharoja dan merupakan bentuk jamak dari kharij yang berarti keluar dan memisahkan dari barisan ali. 2. Aliran Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabar yang mengandung pengertian memaksa. 3. Aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata qadaro yang artinya kemampuan dan kekuatan. Menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. 4. Aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah sangat berkembang terutama pada pemerintahan Al-Ma'mun, seorang khalifah dinasti Abbasiyah yang sangat tertarik pada filsafat Yunani. Aliran Mu'tazilah didominasi metode rasional dalam pemikirannya. 5. Aliran Ahlu As-Sunnah. Ahlu Sunnah dalam kitab Al-Ma'usu'ah Al-Arabiyah Al-Muyassarah, sebuah ensiklopedia ringkas, memberikan definisi sebagai berikut. Ahlu Sunnah adalah mereka yang mengikuti dengan konsisten semua jejak langkah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan membelanya. 6. Aliran Syiah. Secara etimologi, kata Asyiah dalam bahasa Arab berarti pengikut atau pendukung. Sementara dalam kajian sekte-sekte Islam, secara terminologi Syiah berarti orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tokoh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Riwayat hidup dan pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal.
Sejarah singkat Ibnu Hanbal. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Ilmu yang pertama beliau kuasai adalah Al-Quran sehingga beliau hafal pada usia 15 tahun. Ibnu Hanbal dikenal sebagai seorang yang zuhud, teguh dalam pendirian, wara, serta dermawan. Pemikiran teologi Imam Ahmad bin Hanbal antara lain: A. Tentang ayat-ayat mutasyabihat. B. Tentang status Al-Quran. Riwayat hidup dan pemikiran Ibnu Taimiyah. Riwayat singkat Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya adalah Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin Abdul Mahasin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Abi Qasim Al-Qodar bin Muhammad bin Al-Qodar bin Ali bin Abdillah. Ibnu Taimiyah dilahirkan di Haran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara pada malam Senin tanggal 20 Zulqa'dah tahun 729 Hijriah. Pemikiran teologi Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah seperti dikatakan Ibrahim Madkur adalah sebagai berikut. A. Sangat berpegang teguh pada nas Al-Quran dan Al-Hadis. B. Tidak memberikan ruang gerak pada akal. C. Berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. D. Di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, seperti sahabat, tabi'in, dan tabi'in tabi'in. E. Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentazihkannya. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah. 1. Percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri atau Rasul-Nya. Sifat-sifat dimaksud adalah A. Sifat salabiyah, B. Sifat ma'ani, C. Sifat habariyah, D. Sifat idhofiyah. 2. Percaya sepenuhnya terhadap nama-namanya yang Allah dan Rasul-Nya sebutkan seperti Al-Awwal, Al-Akhir, dan lain-lain. 3. Menerima sepenuhnya sifat dan nama Allah tersebut dengan A. Tidak mengubah maknanya pada makna yang tidak dikehendaki lafadz atau min ghairi tasrif atau tekstual. B. Tidak menghilangkan pengertian lafadz atau min ghairi ta'til. C. Tidak mengingkarinya atau min ghairi ilhad. D. Tidak menggambar-gambarkan bentuk Tuhan, baik dalam pikiran atau hati, apalagi dengan indera atau min ghairi ta'if at-ta'if. E. Tidak menyerupakan, apalagi mempersamakan sifat-sifatnya dengan sifat makhluknya atau min ghairi tamthil Rabb alal alamin. Berikut kesimpulan dari materi kali ini. Ilmu kalam klasik adalah teologi Islam yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Pembahasan pokok teologis yang terdapat dalam ilmu kalam klasik telah jauh menyimpang dari misinya yang paling awal dan mendasar, yaitu liberasi dan emansipasi umat Islam. Ilmu kalam menjadi suatu rangkaian kesatuan sejarah dan telah ada di masa lampau, masa sekarang, dan akan tetap ada di masa yang akan datang. Adapun beberapa aliran ilmu kalam klasik antara lain Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Syiah. Banyak pendapat-pendapat yang timbul pada saat pemikiran kalam klasik, dan pendapat inilah sebagai pijak dasar pikiran-pikiran teologi klasik seperti Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, dan Qadariyah. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.